Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Rezo dan langsung aja kita mulai. Ini dia reviewnya untuk Samsung Galaxy S21 FE. Oke, jadi pas video ini dibuat, itu artinya saya udah pakai handphone ini sekitar kurang lebih 10 hari, yang mana kalau menurut standar saya itu sebenarnya udah cukup banget untuk mengenal sebuah handphone. Jadi, kira-kira handphone baru Samsung ini worth it dibeli sekarang atau enggak ya? Seperti yang udah sempat saya bahas di video unboxing, salah satu aspek yang paling membedakan S21 FE dibandingkan S21 series yang biasa maupun S21 FE yang sebelumnya adalah desain. Varian Fan Edition ini hadir dengan bodi berbahan polikarbonat serta rangka aluminium yang dilengkapi dengan finishing matte di bagian back cover. Warna olive saya suka seperti ini, tapi buat yang pengen lebih aman ada warna hitam yang lebih elegan atau ada juga warna ungu yang kalau konteksnya kita ngomongin Samsung dengan brand ambasadornya, ini tuh warnanya BTS banget. Terlepas dari material yang digunakan yaitu polikarbonat atau mungkin sebagian orang lebih bilang ini adalah plastik, tetap menurut saya ini handphone punya build quality yang oke. Ya 11-12 lah kayak A52s 5G yang kemarin dia bukan yang terbaik tapi tetap menawarkan build quality yang oke punya. By the way, handphone ini kan di kotaknya nggak ada case, jadi buat yang beli S21 FE, saran saya langsung beli case-nya juga buat jaga-jaga aja ya. Sekalipun memang kan material polikarbonat seperti ini sebenarnya relatif lebih aman untuk dipakai tanpa case, cuma buat jaga-jaga aja kali aja sial gitu ya. Saya aja nih baru ngerasain sialnya. Handphone saya taruh di kantong dan dia tiba-tiba keluar dan jatuh, akhirnya jadi ada dent di bagian pojok yang cukup saya sesali karena saya nggak pakai case di handphone. Jadi ya daripada kamu mengalami hal yang serupa, langsung beli case sangat saya sarankan. Selain soal build quality yang udah bagus tadi, hal lain yang jadi tambahan adalah hadirnya sertifikasi tahan air sama debu IP68. Bukan atau belum menjadi suatu fitur yang wajib banget, namun kalau ada pun sebenarnya tentu bagus-bagus saja. Di satu sisi, ini sebenarnya bagus ya, memberikan kenyamanan lebih untuk usernya. Sedangkan di sisi lain, yaitu buat brand, itu artinya Samsung dengan ada sertifikasi ini menaikkan level dari Fan Edition-nya supaya bisa setara dengan handphone flagship-nya yang beneran. Habis itu, sekarang kita lanjut ke bagian layar. Secara specs, apa yang dibawa oleh S21 FE sebenarnya udah bagus banget. Panel kelas atas dengan resolusi memadai plus refresh rate 120 Hz udah lengkap di layar dengan ukuran 6,4 inci ini. Pakai nonton enak banget karena visualnya bagus, untuk main game pun juga nyaman karena udah punya touch sampling 240 Hz yang lebih dari standar. Overall, ini sebenarnya ada handphone dengan layar yang bagus banget, tapi saya tampaknya menemukan satu bug di bagian layarnya S21 FE. Jadi, misal saya pakai handphone ini lagi melakukan aktivitas yang cukup intensif atau misalnya lagi multitasking banyak aplikasi, saya kerap mendapati refresh rate dari layar ini kayak ngedrop dari 120 ke 1 atau bahkan 2 level di bawah. Jadi bener-bener kelihatan menurut saya yang tadinya halus banget tiba-tiba jadi kayak apa ya, misalnya di home screen gitu ya, saya swipe, ikonnya kayak kelihatan ada trace-nya gitu pas saya swipe, jadi kayak ada yang ketinggalan. Itu yang saya rasain, tapi apakah ini ganggu banget? Sebenarnya enggak sih, karena dengan kita matiin layar abis itu nyalain, dia biasanya bakal balik ke normal lagi. Terus apakah semua S21 FE bakal mengalami hal seperti ini juga? Sebenarnya enggak. Karena saya mencoba nanya second opinion dengan teman-teman reviewer lain kayak David, kayak Moldy dan segala macem. Apakah mereka merasakan hal yang sama di S21 FE mereka? Dan tampaknya enggak. Jadi itulah yang saya rasain. Cuman ya di handphone saya ini ada kayak gitu, tapi apakah semuanya? Enggak. Jadi jangan dibawa pusing karena di luar hal tersebut tetap kualitas layar dari handphone ini tuh oke banget. Oke, cukup ya bahasan soal layarnya. Sekarang kita lanjut nih ke bagian experience dari performanya. Buat yang mungkin belum tahu, Samsung Galaxy S21 FE dilengkapi dengan specs yang setara dengan S21 standar. Ada Exynos 2100, RAM 8GB, storage 128GB untuk unit yang saya pakai sekarang, serta baterai 4500 mAh. Dengan spesifikasi yang ada seperti ini, secara performa sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena emang udah setara dengan flagship yang beneran. Saya emang cuma sempat pakai S21 yang standar itu sebentar banget dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan yang versi Ultra, tapi secara performa, apa yang ditawarkan oleh S21 FE, saya cukup yakin sebenarnya udah memadai untuk mayoritas orang. Buat mereka yang mungkin hanya butuh handphone buat sosmed, buat nonton atau main game, pada dasarnya ini tuh udah mampu untuk semuanya. Multitasking yang standar kayak kita nggak perlu panjang lebarin ya, karena emang udah pastinya bisa. Wajar, karena emang ini handphone dengan standar performa flagship Samsung. Terus, kalau kita ngomongin soal gaming, overall juga sebenarnya nggak ada masalah, meskipun secara settingan, yang bisa dipakai itu bukan yang paling maksimal. PUBG Mobile ya bisa di smooth extreme, Genshin Impact medium 30 atau 60 fps juga masih oke untuk dijalanin meskipun ya frame rate-nya nggak akan sampai segitu, pasti ada turunnya. Apakah panas pas dipakai?
Ini buat saya relatif anget ya, yang standar-standar aja tapi nggak sampai overheat yang mengganggu ketika dipakai main dalam waktu yang cukup panjang. Untuk penggunaan sehari-hari di luar gaming, sebenarnya ini secara umum suhunya oke, dan palingan satu-satunya momen dimana saya ngerasa handphone ini lebih cepat anget dibandingkan yang lainnya adalah ketika kita pakai untuk rekam video atau foto-foto secara berkelanjutan, tapi sisanya di luar itu aman. Kemudian ngomongin soal baterainya, handphone ini kan kapasitasnya 4500 mAh, yang sebenarnya bukan yang paling besar tapi cukup, dan dari pemakaian saya bisa dapetin screen on time yang cukup panjang untuk nonton maupun main game serta sosmed. Jadi ya buat pemakaian mayoritas orang, menurut saya baterai yang ditawarkan oleh handphone ini sebenarnya udah cukup banget. Ngebahas sedikit soal softwarenya, S21 FE ini ada Android 12 dan One UI terbaru. Fitur-fiturnya lengkap, termasuk yang favorit saya itu ada di bagian Labs, yaitu untuk bisa membuka semua aplikasi dalam bentuk multi window termasuk split screen. Cocok nih buat yang mungkin kayak saya pengen bisa grinding event di game sambil tetap bisa buka aplikasi lain, atau bisa juga buat yang pas nonton tapi bisa tetap sambil nge-tweet. Nah ini tuh bisa digunakan karena secara default beberapa aplikasi streaming yang saya gunakan itu tidak bisa dibuka secara split screen. Satu lagi untuk kameranya, di sini ada triple kamera di bagian belakang dengan resolusi yang mirip Galaxy S21 kecuali pada telefotonya yang hanya 8 megapiksel, dan untuk di bagian depan ada 32 megapiksel. Mode pengambilan foto dan video yang disediakan sebenarnya relatif sama, kecuali untuk yang bagian dual recording. Di seri Galaxy S21 dari yang standar sampai Ultra dan juga di Galaxy Z Fold 3, mode serupa ini namanya adalah Director's View, yang mana user bisa ganti-ganti lensa. Sedangkan kalau di S21 FE ini hanya dual recording aja yang tersedia, dan lensanya pun terbatas hanya di kamera utama. Jadi kita nggak bisa pakai lensa ultrawide maupun telefoto. Buat foto yang didapetin dari handphonenya, mungkin sebagian udah bisa pada prediksi ya bahwa hasilnya itu bakal memuaskan layaknya menggunakan handphone Samsung yang premium. Dipakai foto siang-siang, outdoor terang hasilnya memuaskan banget. Dipakai foto malam atau low light dalam ruangan pun juga sebenarnya ini masih oke. Palingan seperti biasa ada shifting warna antara lensa wide sama ultra wide dan tele. Selain itu, untuk hasil ultra wide di kondisi low light masih tidak sebagus lensa utama. Namun kehadiran night mode bisa cukup membantu. Overall sebenarnya nggak ada kekurangan yang berarti dari hasil fotonya, dan berikut adalah sampel-sampelnya. Next, kita lanjut ke bagian video. Resolusi maksimal dengan kamera belakang maupun depan adalah 4K atau UHD 60 fps. Untuk perekaman di resolusi 4K 60 ini, user nggak bisa yang namanya pakai lensa ultra wide, dan juga tombol angka ini nggak bisa dipencet sekalipun bisa digeser. Sedangkan kalau untuk 4K 30, semua lensa bisa dipakai tanpa terkecuali.
Oke, ini dia audionya untuk rekaman video dengan Galaxy S21 FE. Pinggir jalan siang hari, suara saya pakai masker jadi mungkin agak sedikit lebih pelan dari seharusnya, tapi saya coba sekencang-kencangnya ngomong. Dan ini dia hasilnya untuk video kamera depan. Sekarang kita coba ke kondisi low light untuk kamera belakang dan kamera depannya. Dodo, sini, naik sini. Oh, bentar. Dodo. Oke, yuk, naik. Ya, itu tadi hasil perekaman video kamera belakangnya S21 FE. Ini ada Dodo sekarang, kita pakai kamera depan. Kondisi malam hari dengan pencahayaan lampu jalan, bisa langsung lihat hasilnya. Jadi menurut kamu gimana? Oke atau enggak hasilnya untuk S21? Tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Aduh Dodo. Dan ini dia untuk rekaman video kamera depannya S21 FE malam hari outdoor yang cahayanya cukup terang dengan pencahayaan lampu jalan. Bisa langsung lihat ini dia hasilnya. Gimana menurut kamu? Oke atau enggak? Tulisin pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Dodo, lihat kamera Dodo. Jadi gimana nih, worth it nggak sih S21 FE 5G ini untuk dibeli sekarang? Atau mendingan kita beli S21 standar atau mungkin S21 Plus? Atau sekalian aja kita tunggu sampai S22 rilis? Sekarang kita lihat dulu harganya ya. Untuk S21 FE yang 5G ini sekarang saya udah keluar harganya, dimana base model untuk varian 8128 itu dipasang di angka 8999 ya, alias 9 juta kurang sedikit. Sedangkan untuk 8256GB itu di 9999 alias ya 10 juta kurang sedikit. Angka yang menurut saya sebenarnya cukup aman karena untuk sekarang dia harganya di atas S20 FE yang udah rilis cukup lama. Tapi kalau kita bandingkan saat S20 FE rilis di tahun 2020 itu harganya kan 10 juta. Jadi ini sebenarnya untuk base model harganya lebih murah. Terus kalau dibandingkan misal sama S21 yang biasa atau mungkin S21 Plus gitu, tetap menurut saya S21 FE ini menawarkan value yang menarik karena dengan harga yang lebih murah, user tetap bisa mendapatkan experience layaknya sebuah handphone flagship dari Samsung. Jadi nggak ketinggalan banyak hal sekalipun ini adalah handphone yang lebih murah. Sedangkan kalau yang terakhir ditanya apakah mendingan kita tunggu sampai S22 rilis? Menurut saya sih nggak cocok ya, karena memang secara positioning kan produknya udah beda. Yang satu ini adalah Fan Edition, satunya adalah flagshipnya Samsung yang tiap tahun selalu menawarkan inovasi yang lebih baik. Jadi ya pasti nanti secara harga pun bakal ada selisih yang lumayan. Jadi ya kalau misalnya kamu menunda beli S21 FE dengan budget yang ada sekarang dan mengharapkan untuk bisa mendapatkan S22 nanti pas rilis dengan harga yang tidak jauh beda, menurut saya kurang cocok ya, karena saya cukup yakin selisih harganya akan lumayan. Jadi kalau misalnya mau dibeli, sampai nanti tanggal 10 tuh ada penawaran spesial dari Samsung. Seperti biasa saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya review saya buat Samsung Galaxy S21 FE 5G. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini ngebantu buat yang pengen dapat referensi, dan sekali lagi ada link lebih detail, semuanya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.